Fisiognomi yang berasal dari kata Inggris merupakan singkatan dari fisiologi dan anatomi. Dalam kajian fisiognomi, instrumen pembacaan wajah pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, antara lain ungkapan ide serta gagasan terletak dari garis tepian rambut hingga dahi. Kemudian, ungkapan hati dan perasaan terletak dari alis sampai mulut. Dan ungkapan semangat juga kemauan mencakup dagu dan rahang. Bagian yang pertama adalah ungkapan ide dan gagasan. Seperti yang tadi sudah dikasih tahu bahwa gaya berpikir dalam menyampaikan ide serta gagasan dalam fisiognomi bisa dibaca melalui garis tepian rambut hingga alis. Melalui gaya rambut, kita dapat mengetahui banyak hal terkait keadaan emosional seseorang. Bentuk dan kondisi rambut seseorang bisa dipengaruhi keadaan cuaca atau memang jenis rambutnya sudah demikian. Tapi, jika kita memperhatikan rambut lawan bicara acak-acakan, suasana hatinya cenderung memang sedang tidak stabil. Saat mengalami tekanan hidup, banyak orang-orang cenderung lupa menyisir rambut, sehingga terkesan berantakan. Melalui kenampakan tersebut, orang lain cepat menduga bahwa rambut berantakan adalah tanda bahwa seseorang sedang melewati masa sulit dan cenderung tidak bisa diajak bekerja sama. Pun dengan gerakan menggaruk-garuk rambut dapat memberikan kesan yang salah di depan orang. Bagi wanita yang sering memilin dan menyibakkan rambutnya, menimbulkan kesan sedang mencari perhatian. Sedangkan kebalikannya, potongan rambut dan belahan rambut yang terawat memberikan kesan kepada orang lain bahwa kita memiliki kendali atas diri kita sendiri. Tetapi bagi mereka yang kebetulan tidak memiliki rambut, bukan berarti tidak mempunyai masalah. Kita bisa membaca dari konstruksi dahinya. Sebab bagian dahi justru memberikan lebih banyak isyarat nonverbal mengenai karakter seseorang. Dahi adalah bagian wajah yang paling mudah dibaca. Kita bisa mengamati bentuk dahi orang-orang di sekitar kita. Perhatikan apakah dahi seseorang itu tegak atau vertikal atau dia membentuk kemiringan. Pembacaan dahi ini berlaku baik untuk laki-laki ataupun wanita. Orang-orang dengan bentuk dahi vertikal atau tegak lurus adalah mereka yang memiliki pola pikir metodis dan juga sistematis. Jadi, kebanyakan rencana yang disusun oleh orang-orang ini sangat terpola dan juga sistematis. Untuk mengumpulkan informasi dan data, mereka cenderung sangat berhati-hati dan memanfaatkan betul waktu yang mereka miliki. Namun, kekurangan orang-orang dengan dahi vertikal adalah mereka akan sangat merasa tertekan, bahkan mengalami penurunan mental jika terlalu banyak pikiran yang dibebankan dalam waktu singkat. Bagi seorang siswa dengan karakteristik ini, dia akan mengalami kesulitan mencerna materi jika guru menjelaskan terlalu cepat. Bagi orang dengan dahi vertikal, belajar adalah proses yang panjang dan tidak dikerjakan secara tergesa-gesa. Kemudian dahi miring. Bagaimana dengan pemilik dahi miring? Orang-orang dengan konstruksi dahi miring memiliki kecenderungan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Keseringannya adalah menduga-duga suatu hal yang dikatakan orang lain. Karakter orang dengan dahi miring sangat objektif menilai dan melihat sesuatu. Namun mereka cenderung tidak sabar jika orang-orang yang ada di sekitarnya bergerak dan bekerja sangat lambat. Alhasil mereka lebih dekat kepada perangai yang emosional. Meski demikian, mereka mampu mengontrol emosinya sehingga meski sedang menghadapi banyak tekanan, mereka tidak kehilangan semangat dan juga akal sehat. Berikutnya adalah pemilik dahi persegi. Orang-orang dengan konstruksi dahi membentuk persegi biasanya mereka amat menyukai tantangan. Mereka sangat semangat dan mudah tergerak dengan hal-hal baru. Biasanya orang-orang dengan karakteristik dahi ini cepat bosan dengan aktivitas yang monoton dan banyak pengulangan. Mereka akan mencari aktivitas
peluang dan ide-ide baru agar terhindar dari kebosanan. Sekali saja mereka menemukan pekerjaan yang dirasa cocok, mereka akan bekerja dengan giat bahkan bisa sampai lupa waktu. Lalu ada namanya konstruksi dahi membundar. Inilah tipe orang-orang yang menyenangi rumah, karena bagi mereka rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi rumah bagi mereka adalah tempat mencari ide dan gagasan serta mencari semangat baru. Tipe dahi membundar ini memiliki kecenderungan sifat yang konservatif, tidak senang membuang waktu dan sangat suka bergabung dengan komunitas pecinta lingkungan hidup, profesi sosial, budaya, serta politik. Selain itu, orang-orang dengan bentuk dahi dan garis rambut membundar sangat senang mengoleksi barang-barang tertentu sehingga mereka kerap disebut sebagai penimbun barang. Perlu kita ketahui, tidak semua konstruksi dahi membentuk tipe dahi persegi atau membundar. Banyak orang bisa kita temui memiliki bentuk dahi yang beragam tipe. Seperti tipe-tipe dahi berikut ini. Yang pertama, orang-orang yang memiliki garis tepian rambut membentuk huruf V pada dahi adalah mereka orang yang berkarakter santai. Biasanya mereka sangat artistik, kreatif, serta memiliki tingkat kesukaan terhadap seni yang tinggi. Kemudian ada juga orang yang memiliki garis tepian rambut bergelombang pada dahi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang bahagia dan penuh kesulitan sewaktu masa kanak-kanak. Dan mereka suka mengeluh serta meratapi kehidupan yang tidak kunjung membaik. Kemudian kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki bentuk garis tepian rambut melengkung lebar pada dahi. Karakteristik tersebut menandakan juga dia memiliki bakat dan kecerdasan yang tinggi. Kebanyakan mereka adalah tipe-tipe orang pemikir, pengamat, atau bahkan peneliti-peneliti pada riset besar. Orang-orang yang memiliki karakteristik garis tepian rambut rendah sehingga dahi tampak sempit adalah tipe orang yang berjiwa berani dalam hidup. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan kepraktisan dan banyak mengambil hikmah dari perjalanan hidup. Perangainya rendah hati, sederhana, sosialis, dan menghindari konflik atau pertikaian. Selanjutnya kita akan membaca kerutan atau garis-garis pada dahi. Sebab tidak semua orang memiliki dahi halus. Hampir semua orang memiliki kerutan di dahi mereka. Meskipun kerut di dahi akan sangat tampak pada orang selepas usia 20 tahun, apalagi memasuki usia 50 tahun, kerutan-kerutan pada dahi juga bisa mengungkap sisi kehidupan orang-orang yang sudah mereka jalani. Berikut makna dari kerutan-kerutan yang terlihat pada dahi. Yang pertama adalah dahi dengan dua garis vertikal di ujung alis bagian dalam. Bagi orang yang memiliki dua garis vertikal di atas ujung alis sebelah dalam di antara mata, maka orang tersebut sering merasa khawatir dan terlalu kompulsif. Mereka terlalu cepat, cemas, dan cenderung takut. Dari sisi kesehatan, kerutan dengan karakteristik ini berhubungan dengan masalah organ hati dan kantung empedu. Kemudian orang dengan karakteristik satu garis kerut di ujung dalam alis antara mata adalah tipe orang yang mau belajar dari pengalaman, memiliki insting yang kuat sehingga selalu menuruti kata hatinya. Namun tidak jarang apa yang dikatakan oleh hatinya sesuai dengan apa yang sudah diprediksi. Ada juga kalanya kita menemui orang yang mempunyai 3 garis sejajar di ujung alis dalam antara mata. Orang dengan karakteristik demikian memiliki kehidupan yang sehat. Kerutan di atas hidung itu juga dikarenakan dia kelebihan cairan. Karakter orang ini sangat positif, selalu optimis dalam menjalani kehidupannya. Lalu bagaimana dengan kerut yang berada di tengah-tengah dahi? Orang dengan garis kerut di dahi, entah terputus atau terlihat bergelombang, menunjukkan bahwa dia sedang mengalami tekanan. Terlalu banyak keadaan yang dia rasa tidak mengenakan sehingga menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran.
Untuk bagian kedua, yaitu mengenai ungkapan hati dan perasaan, akan ada di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.